manusia biasa seperti Anda. Temukan jawabannya di dalam video ini. Didatangi masa gabungan politisi PDIP Majalengka sepakat tolak RUU HIP. Ketua DPRD Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Edi Anas Junaidi, menyatakan sepakat dan sependapat dengan tuntutan masa gabungan dari berbagai ormas yang berujuk rasa menolak RUU haluan ideologi Pancasila alias RUU HIP Kamis 2 Juli 2020. Saya sepakat dan sependapat bahwa Pancasila final dan tidak bisa diutak-atik lagi, ujar Edi Anas di hadapan massa yang berunjuk rasa di depan gedung DPRD Majalengka. Politisi PDIP Perjuangan itu menegaskan dia bersama 49 anggota DPRD Majalengka lainnya akan menyampaikan aspirasi yang disampaikan masa aksi. Bahkan dia meminta aspirasi tertulis agar melengkapi prosedur administrasi. Kita akan sampaikan aspirasi saudara-saudara semua. Mudah-mudahan wakil kita di DPR RI mengabulkannya. Namun secara administratif tetap harus ditempuh. Nanti bukti penyampaiannya pun akan kita perlihatkan, terangnya. Seperti diketahui, sejumlah pihak mendesak agar pemerintah dan DPR menghentikan pembahasan RUU HIP dan menolak disahkan menjadi undang-undang. Meski belakangan diusulkan berubah nama jadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP), namun dianggap tak mengubah substansinya. Namun nyatanya, pemerintah masih buka peluang bahas RUU HIP dengan menghapus pasal tertentu. Seperti yang dilansir dari Gelora.co, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mengatakan pemerintah masih mengkaji perkembangan yang ada sebelum merespon DPR terkait rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila alias RUU HIP. Yasona menyatakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, pemerintah memiliki waktu 60 hari untuk menyampaikan jawabannya kepada DPR. Tentunya respon apa yang terjadi di sana? Pemerintah mempunyai beberapa opsi-opsi yang sampai sekarang kami terus mengkaji perkembangan-perkembangan yang ada, kata Yasona dalam rapat dengan Badan Legislasi pada Kamis 2 Juli 2020. Yasona menegaskan bisa melalui mekanisme DIM alias Daftar Inventaris Masalah tentang penghapusan pasal-pasal, bisa menyurati DPR dalam membentuk rapat bersama. Nanti kita lihat perkembangannya. Pemerintah masih mempunyai jangka waktu yang panjang, masih ada waktu sejak diserahkan oleh DPR, katanya. Nampaknya memang pemerintah tidak tegas. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu sikap pemerintah secara resmi atas RUU HIP. Ia mengatakan nantinya RUU HIP bisa saja dibatalkan dengan mengikuti mekanisme yang ada. Hanya saja masih perlu menunggu sikap pemerintah. Apabila RUU HIP ini tetap difinalkan atau disahkan, ingat Bapak-bapak anggota DPR Provinsi Kalimantan Barat, kita semua tidak segan-segan. Dalam kesempatan ini saya akan mengeluarkan kita akan menang. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM alias Menko Polhukam Mahfud MD bersilaturahim dengan ulama Madura dari organisasi Badan Silaturahim Ulama Pesantren Madura alias Basra di Pendopo Agung Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Sabtu sore 27 Juni 2020. Pertemuan itu dimanfaatkan para kiai untuk menyampaikan unek-unek seputar rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila alias RUU HIP yang belakangan memicu polemik. Inti dari pandangan mereka disampaikan Sekretaris Basra, Kiai Haji Nuruddin saat memberi sambutan adalah menginginkan pemerintah membatalkan RUU HIP dan bukan sekadar menunda pembahasan seperti sikap yang diambil pemerintah saat ini. Mohon dibatalkan karena ini RUU HIP akan menjadi bola liar yang akan merusak sendi kehidupan, kata dia. Ini ulama Madura sudah sepakat, bukan hanya ditunda Pak Menteri, tetapi mohon dibatalkan karena ini bola liar yang akan menerjang semua kehidupan yang ada di Indonesia, dan ini akhirnya akan menjadi kekacauan yang besar. Oleh sebab itu para ulama sepakat untuk itu, mohon
diperhatikan Bapak Menteri. Mahfud MD menanggapi dengan tenang tuntutan itu dengan menjabarkan prosedur pengesahan rancangan menjadi sebuah undang-undang. Prosedur itu tidak boleh dilanggar Presiden karena tak baik dalam demokrasi. Maka Mahfud MD sebagai ahli tata negara menegaskan bahwa Presiden tak boleh sembarangan mencabut suatu rancangan undang-undang. Ada prosedur tersendiri dengan legislatif untuk membatalkan sebuah produk undang-undang. Prosedur itu bukan dengan cara Presiden membuat surat pencabutan sendiri. Kalau Presiden mencabut usulan DPR, nanti giliran pemerintah yang usul, lalu dicabut oleh DPR, lalu saling cabut-mencabut. Pemerintah ini tak bakal jalan, kata Mahfud. Maklumat MUI dikaji intelijen saat ini. Menurut Mahfud MD, di tengah situasi pandemi, menunda pembahasan RUU HIP adalah langkah yang tepat karena Presiden ingin fokus menangani COVID-19. Dengan begitu, RUU HIP akan dikembalikan ke DPR agar dibahas kembali dengan melibatkan stakeholder, masyarakat, dan ulama lewat dialog-dialog. Sehingga masyarakat punya kesempatan menyampaikan aspirasi tentang RUU HIP. Bernegara menuntut sebuah kesabaran, kata Mahfud. Menurut Mahfud MD, selain Basroh, Majelis Ulama Indonesia telah menyampaikan tuntutan serupa lewat sebuah maklumat yang berisi 8 poin tuntutan terkait RUU HIP. Maklumat yang isinya merangkum suara-suara penolakan RUU HIP itu kemudian dikaji termasuk lewat kacamata ilmu intelijen. Hasilnya, kata Mahfud, ada 2 poin yang dianggap berbahaya, yaitu poin 7 dan 8. Contohnya, kata Mahfud, poin ke-7 yang isinya menyuruhkan kepada rakyat untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan bila muncul gerakan komunisme dan apalagi terjadi suatu pelapor ke kantor TNI terdekat. Berbahaya. Sedang di poin ke-7 itu, kata Mahfud, mengkhawatirkan dan bahaya karena berpotensi mengadu domba antar TNI dan Polri. Seruan itu juga menunjukkan MUI belum mendetail tentang pembagian tugas antara TNI dan Polri. Tugas TNI adalah pertahanan, sementara jika terjadi kekerasan menjadi tugas polisi untuk menanganinya. Kenapa harus lapor ke TNI? Seolah-olah yang bisa menyelesaikan masalah komunisme hanya TNI. Kenapa gak melapor ke Pemda atau Kasbang? Maka menurut kajian intelijen, maklumat ini berbahaya, kata Mahfud. Adapun butir nomor 8 bunyinya yakni menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia mengambil semua tindakan yang diperlukan secara konstitusional jika pemerintah tidak memperhatikan maklumat ini. Ngeri-ngeri sedap. Tidak ada pilihan bagi kita umat Islam. Kita harus tolak pikiran-pikiran yang sekularistik dan ateistik tersebut. Dan kalau seandainya mereka tetap memaksakan itu, maka risikonya akan kita tanggung bersama. Dan saya rasa umat Islam siap untuk menghadapi. PKI tidak ada yang baik. Ada yang baik pendek kecil kita. Jadi mereka tidak boleh baca Quran. Agama tidak ada karena mereka berkeyakinan ateisme. Ada kelompok yang begitu ngotot menuntut pencabutan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Kalau TAP MPRS ini dicabut, yang diuntungkan adalah keluarga besar PKI. Ini indikasi saudara. Nggak mungkin yang bukan PKI menuntut pencabutan daripada TAP MPRS tersebut. Karena kalau TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dicabut, yang untung bukan umat Islam, yang untung bukan tentara, yang untung bukan polisi, bukan, yang untung bukan negara, yang untung adalah kader-kader PKI. Thank you to everyone for watching this video. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, share kepada teman-teman kalian, dan subscribe jika kalian ingin melihat video selanjutnya dari channel ini.